semuanya, hari ini kita bakal Q&A e-Business. Oke, perkenalkan nama saya Nadira Waranafsa, NIM 379. Saya Arina Barazina, NIM 386. Saya Muhammad Fawaz Sabian, tim 399. And let's go! Kakak permisi dong, boleh tanya enggak? Apa standar dari e-business itu dan seberapa aman e-business itu? Oh oke, kalau untuk standarnya itu udah ada ya Kak sebenarnya, dan itu tuh dibuat oleh Internet Purchasing Roundtable yang akan menjamin bahwa berbagai sistem e-business itu dapat berbicara satu dengan lainnya. Jadi udah dipastikan itu aman ya. Pertanyaan yang kedua, menurut kakak nih, apakah e-business itu ada kekurangan? Karena kan dalam bisnis sendiri itu biasanya terjadi banyak miskomunikasi antara pelanggan ya. Oke, kalau untuk e-bisnis sendiri itu juga sama ya kekurangannya dengan bisnis pada tatap muka. Kalau ini seperti kayak scam, penipuan itu juga sering terjadi dan hampir lebih gede resikonya itu di e-bisnis gitu, untuk kayak penipuan secara online lah. Oke, pertanyaan yang ketiga, itu apa ada hambatan dalam e-bisnis di Indonesia? Oke, kalau untuk hambatan sendiri itu biasanya dari masyarakatnya sendiri ya. Jadi kayak ada trust society. Jadi kayak mereka tuh belum sepenuhnya percaya terhadap ini bisnis, seperti karena kan tadi ada kayak scam, penipuan kayak gitu. Terus juga ada kurangnya sarana prasarana untuk dalam pelaksanaannya bisnis ini. Gitu. Apa aja tantangan bagi perusahaan yang menjalankan e-bisnis itu? Oke, kalau untuk tantangan mungkin sama ya kayak tadi yang seperti hambatan, yaitu penipuan. Misal sebagai contoh nih, misal si ini untuk e-bisnisnya dia mengadakan untuk produknya bisa dibayar melalui COD. Biasanya kan untuk end customer dia mungkin bisa aja waktu COD nggak ada orangnya, atau mungkin itu hanya penipuan. Jadi disalahgunakan gitu loh. Jadi lebih banyak penipuan dan resiko kerugiannya sih. Terima kasih banyak Kak atas wawancaranya. Oke, ayo guys kita tanya-tanya lagi ya berikutnya. Ini kayaknya ada mbak-mbak, kita tanya aja ya. Nih, halo mbak. Halo. Aku mau tanya-tanya seputar e-bisnis, boleh? Boleh. Oke, aku mau tanya nih mbak kayak tentang konsekuensinya gimana sih yang ditanggung oleh produsen kalau barang yang dikirimkan itu ternyata waktu diterima konsumen itu rusak. Itu gimana sih mbak produsen menanggapinya? Kalau menurut pendapat saya, produsen harus mengganti ulang produk tersebut dengan yang baru. Jadi karena di e-bisnis ini ada rating ya, kemungkinan kalau misalnya produsen itu tidak menjalankan atau mengirim ulang produk tersebut, maka akan merugikan si produsen sendiri. Jadi membuat produsen tersebut harus memiliki tanggung jawab untuk mengganti barang tersebut gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak sih mbak tips and trick untuk mendapatkan bisnis ini? Oke, jadi yang pertama adalah bisnis tersebut harus memperencanakan bisnis tersebut dengan baik agar kedepannya nanti bisnis tersebut berjalan dengan lancar dan mendapatkan keuntungan yang baik. Oh ya mbak, ini untuk pertanyaan terakhir ya mbak, gimana sih kita melihat tolak ukur keberhasilan suatu e-bisnis sendiri? Oke, jadi jika keuntungan lebih besar daripada kerugian, maka dalam e-bisnis itu sistemnya sudah baik dan bisa dijalankan. Oke, tadi ya teman-teman, sekarang kita bakal lanjut ke berikutnya. Oke teman-teman, kita tadi udah tanya-tanya ya, mungkin kita harus nanya-nanya mas-mas nih biar lebih tahu ya nanti tentang e-bisnis lagi. Yuk, ikutin aku. Siapa ya? Ada mas-mas lagi ngerokok nih. Yuk. Mas, permisi, boleh nanya tentang e-bisnis mungkin? Boleh. Oke, ini mas aku mau nanya nih, ada nggak sih kerugian dalam menjalankan suatu e-bisnis? Kerugian itu kayaknya sih mungkin misalnya kalian sering pakai Shopee kan sering bermasalah aplikasinya. Terus mungkin tentang COD, misalnya barang udah sampai terus barang minta dikembaliin. Terus ya penipuan menurut saya sih. Yang bikin saya penasaran ya selama ini, apakah berbisnis online itu lebih menguntungkan daripada berbisnis offline? Buat menguntungkan sih menurut saya lebih menguntungkan yang online ya. Soalnya kan dia jangkauannya lebih besar daripada offline. Dia juga butuh modal yang kecil, nggak usah bikin toko, cuman butuh gadget juga udah bisa bikin usaha online sih menurut saya. 3. Oke, ada lagi nih kak pertanyaan, kayak ada nggak sih tantangan bagi perusahaan yang menjalankan e-bisnis sendiri? Saya tantangannya itu yang pertama ada kompetitor
pertama ada kompetitor, yang kedua itu kita harus memiliki kualitas buat bisnis kita, bisnis online kita. Yang ketiga itu ada target pasar, itu udah pasti target pasar. Yang keempat pasti kecepatan layanan. Menurut saya kecepatan layanan itu berpengaruh banget, tantangan buat bisnis online. Yang kelima itu digital marketing sih. Oke Kak, faktor apa aja yang mempengaruhi e-bisnis itu? Faktor yang pertama menurut saya itu ada customer expectation ya. Kita bisa sebut itu harapan pelanggan. Yang kedua itu ada kompetitif regulatif atau kita bisa sebut persaingan. Yang terakhir menurut saya itu ada teknologi. Teknologi Pak. Oke Kak, terima kasih banyak. Terima kasih. Oke guys, segitu dulu dari kita. Thank you udah teman-teman yang udah menyaksikan ini video ini ya. Thank you for watching and bye bye. Oh, amat dekat tuh. Yang Bismillahirrahmanirrahim.